Oke Pak Samsul, kita lanjutkan untuk part keduanya. Mungkin sebentar lagi. Pak Samsul, tadi kan yang di part 1 Pak Samsul tuh menerapkan kepada anak-anak untuk taat beribadah, dan kedua apa Pak, mengakrabkan Pak ya. Jadi mencontohkan setiap kali mau berangkat Pak Samsul mencium memeluk anak, dan anak Pak Samsul juga mencium tangan Pak Samsul. Itu yang membuat momen itu yang membuat saya pribadi terharu. Nah selanjutnya gini Pak Samsul, kalau pas seperti itu ada nggak yang membuat Pak Samsul itu jadi ke anak mungkin jadi penyemangat Pak Samsul atau gimana, ada nggak Pak itu Pak? Ya jelas ada. Jelas Pak ya. Kalau seperti itu perasaan saya jadi semangat. Semangat ya. Terus melepas rindu gitu Pak. Iya. Mas rindu ke anak ya, karena mohon maaf Pak Samsul berpisah, maksudnya dalam artian anak yang ketiga itu Mas siapa tadi Pak namanya Pak, yang anak ketiga? Tiga Rudiansa. Mas Rudiansa itu di Jogja udah berapa tahun berarti Pak? Udah 5 tahun. 5 tahun ya, itu kan 2018 akhir dia wisuda. Oh 2018 akhir ya. Berarti anak yang nomor 3 Bang Rudiansa itu masuk Jogja tahun berapa Pak? Pokoknya 4 tahun sebelum itu lah. 4 tahun berarti 2014 ya. Oh nah itu momentum berpisah dengan orang tua itu berapa tahun Pak itu? Berarti kalau maksudnya nggak pulang kampung itu berapa tahun sekali Pak kalau Bang Rudiansa itu? Kan setahun sekali pulang. Oh sekali pulang setiap lebaran Pak ya. Dan kalau misal mohon maaf Pak, kayak istri Pak Samsul yang di kampung itu kadang-kadang ada nitip salam kangen nggak buat anak-anak yang sedang kuliah di Jogja itu Pak biasanya? Ya selalu. Malah begini. Ya bukan sombong ya. Iya nggak apa-apa. Cuman ala kadarnya, kalau dilihat dari nilainya paling 25.000. Ini kerupuk di kampung malah dibawain. Oh ini ya. Ya. Setiap mau ke sini tetap pokoknya apa biasa kesukaan di kampung itu, waktu di kampung dibawain dari sana. Pasti dibawa Pak ya. Pasti dibawa ya. Jadi ini juga yang menjadi tradisi di keluarga Pak Samsul, yaitu istri Pak Samsul membawakan makanan kesukaan anak-anak untuk dibawa ke Jogja Pak ya, biar sedikit ya, namanya orang tua kan biasanya apa yang ada itu dibawakan untuk anak Pak ya. Nah itu yang diterapkan Pak Samsul biar anak juga selalu dekat dengan orang tua. Nah mohon maaf Pak Samsul di 221 sepertinya tuh krunya itu aja Pak, nggak pernah berganti dengan yang lainnya Pak. Nah itu udah berapa trip Pak Samsul dengan siapa Pak yang nomor supir 2-nya Pak? Bang Aris, terus Pak Alek dan Pak Mame itu udah berapa trip Pak? Udah berapa tahun tuh Pak? Kalau sama Pak Alek itu malah udah belasan tahun. Oh gitu ya. Ada hubungan keluarga atau saudara Pak? Sebenarnya ada. Ada ya. Pula kan istilahnya kita itu bukan kita bukan banyak istilahnya neko-nekonya lah. Saling, yang penting kan saling menguntungkan, saling menjaga gitu. Menjaga. Nah ini kebetulan ada Pak Aris di belakang. Selamat malam Pak Aris. Nah ini Pak Aris ini supir 2-nya dari Pak Samsul. Apa Pak, sekarang aja kita gabung di part 2 ini ya Pak. Nah Pak Aris tuh gabung sama Pak Samsul udah berapa tahun Pak Aris? Berapa ya? 6 tahun lebih juga. Berarti di 221 udah hampir 6 tahun Pak? Iya. Oh udah lama juga Pak ya? Oh nggak apa Pak, kan biasanya kalau supir yang lain kan ganti-ganti Pak, ganti pindah sana pindah sini. Nah Pak Aris kenapa Pak, maksudnya kok lama sampai 6 tahun gabung sama Pak Samsul di 221 Pak? Dia kan adikku. Oh ada kakak beradik Pak Aris dengan Pak Samsul, kakak beradik toh. Oh iya. Oh iya. Jadi kakak beradik, Pak Aris kakaknya, abangnya, ya. Pak Samsul adiknya ya. Oh iya. Nah sebelumnya Pak Aris tuh di nyupir di ALS nomor berapa Pak Aris? Udah banyak. Udah banyak ya. Oh di ALS 201 ini terakhir Pak ya? Iya. Terakhir ya. Yang sebelumnya pernah juga ke Jogja Pak? Orang juga ya. Tapi yang paling lama 221 ini Pak. Oh iya.
Nah ternyata Pak, saya baru tahu ini Pak, Pak Aris ini ternyata kakak beradik dengan Pak Samsul. Terus mohon maaf Pak, kemarin itu ada yang sering ikut Pak. Kalau di saya pertama ternyata di Facebook itu, nah, agak kecil itu orangnya, Mas Bang Ali itu siapa namanya ya? Yang dulu pernah ikut Pak 221 ke Jogja itu. Namanya Ali kalau nggak salah di Facebooknya itu. Ali. Iya, agak kecil orangnya. Anak. Oh, anak Pak Aris. Ah. Oh, pernah ikut ke sini Pak ya? Betul. Oh, itu Main. anak Pak Aris itu ya. Oh, yang di Facebook itu ada yang Iya. berteman dengan saya itu anaknya Pak Aris. Nah, Pak Samsul tadi kan bercerita kalau di ALS itu sudah dari tahun 86. Pak Samsul. Kalau Pak Aris bergabung pertama kali di ALS tahun berapa, Pak? Tahun 75. Lebih lama Pak Iya, Aris iya. ya. Oh, itu 75 dulu pertama kali gabung ALS karena atau driver tuh, Pak? Banyak. Tahun 75 tadi gabung di ALS itu sebagai karena ya, karena ikut jadi karena tahun 75 itu jalan kemana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Sampai Lampung aja. Oh, Lampung. Nyebrang. Oh, belum ada penyeberangan dulu ya. Kapal merak kapal itu belum ada kapal feri ya? Ya, ada feri ada tapi belum nyebrang mobilnya. Oh, busnya belum sampai Lampung aja. Sampai nyebrang dulu. Oh, belum ada ya. Trayeknya belum ada yang sampai Pulau Jawa, Pak ya. Ya, itu masih tanah. Oh, iya ya, berarti Pak. Jembatan nggak punya. Oh, gitu ya. Nyetek. Oh, gate-nya berapa GT? Oh, dulu pernah saya Pak ngelihat ALS itu naik sampah nyebrang di sungai itu Pak ya. Oh, ini Pak Aris pernah mengalami itu. Nah, gini Pak. Wah, saya jadi mengorek-ngorek sedikit ini Pak. Berarti bisa jadi Pak Samsul itu gabung ke ALS itu bisa juga diajak Pak Aris Iya, Pak ya. iya, Oh, iya. gitu ya. Diajak ya. Oh, berarti di ALS ini banyak gitu Pak ya. Bikin supir pun Pak Aris. Oh, Pak Aris ya yang ngajari Pak Samsul Iya. nyupir itu Pak Aris ya sebagai kakak. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, usia Pak Aris itu udah berapa tahun Pak sekarang Pak? Kelahiran 59. 59 berarti 61. 61 ya? Oh, udah. 4 bulan. Oh, iya. Kalau Pak Samsul Pak? 57. 57. Kelahiran 63. Oh, ya berarti ALS 221 ini termasuk driver senior Pak ya? Ya, Pak Aris tadi gabung di tahun 75, Pak Samsul gabung di ALS tahun 86. Nah, Pak Aris kan tadi gabung di ALS tahun 75 Kernet. Terus naik jadi supir itu tahun berapa Pak Aris? 80-an lah. 80-an ya. Itu udah nyebrang ke Pulau Jawa, Pak? Ya udah. Udah. Itu dulu tujuan kemana Pak Aris? Keliling. Muter ya? Itu dulu Sampai Solo terus Jogja, terus putar-putar. muter-muter ya. Pak Aris pernah mengalami dulu ALS yang sampai ke Denpasar nggak Pak? Enggak. Nggak ada ya? Yang paling jauh sampai apa dulu? Jember. Madura. Madura. Oh, Madura pernah ALS Pak ya? Aku sendiri yang bawa. Oh gitu ya. Di Madura sampai mana dulu Pak? Sumenep. Sumenep. Oh, Sumenep itu paling ujung loh Pak. Iya. Oh gitu ya. Iya benar. Oh, tahu itu tahun 80 berapa tadi Pak? 90-an. 90-an ya, sudah sampai ke Pulau Madura teman-teman, khususnya di Pulau Sumenep. Dari mana Suramadu? Oh, berarti nyebrang naik kapal Pak ya? Lewat pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak Surabaya itu tahun 86. Tahun 86 udah masuk ALS di Suramadu di 90-an ya. 90-an itu masuk ke Madura, tempatnya di Kabupaten Sumenep. Nah, itu kan sekarang udah nggak ada lagi Pak ALS yang ke Sumenep. Itu tahun berapa Pak Aris kalau boleh tahu Pak? Maksudnya ALS sudah nggak melayani ke Madura Pak? Udah tahun berapa ya? Dia dipindah ke Jember. Oh, berarti Jember itu pindahan dari Dari Madura ya? Oh, gitu Pak ya. Kalau boleh cerita pengalaman sedikit nih Pak Aris. Kenapa kok dulu dari Madura bisa dipindah ke Jember Pak? Trayeknya, line-nya itu Pak? Soalnya dari sana kan masih berapa penumpang. Dari Madura Pak ya? Soalnya orang yang di di Jember itu kan banyak dari Madura. Oh iya. Madura kan banyak. Betul banyak yang bertempat tinggal di Jember Pak ya. Makanya dipindah ke Jember Pak ya. Kalau di Jember itu kan ada nggak Pak? Kalau di tempat saya dulu tinggal banyak juga itu yang kuliah di sana. Kalau Pak Aris
ini nggak Pak? Maksudnya pernah banyak nggak bawa mahasiswa yang dari Sumatera kuliah di Jember Pak? Tahu saya nggak seberapa. Nggak seberapa ya? Rata-rata mungkin kalau pedagang Pak ya? Oh iya kalau Mas di Jogja. Nah gini Pak, nah saya sedikit narik keluar ke sini lagi Pak. Kebetulan kan keluarga saya itu juga hampir semua kuliahnya di Jogja, dan dulu langganannya itu dari keluarga orang tua saya hampir sampai saya saat ini naik ALS. Nah Pak Haris dan Pak Samsul punya pengalaman khusus nggak Pak membawa mahasiswa dari Sumatera, khususnya dari daerah Sumatera Utara Pak ya, yang kuliah di Jogja? Mungkin dulu waktu dibawa masih mahasiswa, sekarang mungkin udah jadi guru atau jadi polisi atau jadi apa, ada nggak pengalaman khusus mungkin dari Pak Aris dulu Pak? Ya, banyak. Banyak Pak ya? Ada yang sampai sekarang mungkin masih kenal itu Pak, atau pernah jumpa? Ya begitulah, jumpa sekali, tapi dia masih ingat kita. Oh gitu ya Pak. Kita yang lupa. Oh iya, padahal udah berapa puluh tahun yang lalu Pak ya itu ya, gitu. Kalau Pak Samsul Pak ada pengalaman khusus nggak Pak? Ya sama aja seperti Itu ya. Kadang-kadang mereka itu masih kenal sama kita. Gitu ya. Mungkin ada yang sekarang mungkin udah jadi pejabat gitu, ada nggak Pak yang penumpang Pak Samsul dulu waktu mahasiswa pernah dibawa ke Jogja, ada nggak Pak yang masih ibaratnya masih pernah bersekutapa lah dengan Pak Samsul? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi punya pengalaman masih ketemu di momentum tertentu, misal di daerah mana atau di pas naik itu pernah Pak ya? Penumpang yang masih kenal itu, maksudnya dulu pernah dibawa itu? Satu orang yang pernah yang jadi dosen di universitas apa bang yang di Sedimpuan tuh, Muhammadiyah, UMTS. UMTS. Nah, jadi dosen di sana dia. Oh Pernah gitu. Dulu waktu kuliah ke sini. Oh kuliah di Jogja jadi dosen di Sampai kampus. sekarang kalau sama dia itu masih sering hubungan gitu. Oh gitu ya. Itu kemarin yang ini nggak Pak? Yang kemarin apa? Nitip salam atau apa Pak kemarin waktu di Mas Agung itu? Itu Pak orangnya bukan Pak? Bukan ya Pak? Bukan ya? Oh ya, berarti kalau boleh tahu namanya Bapak itu siapa Pak? Yang jadi dosen? Namanya lupa tapi marganya masih ingat Harahap. Oh Harahap ya. Oh mungkin ini Pak Harahap yang jadi dosen di Universitas apa Pak namanya Pak? UMTS. UMTS Sidimpuan. Nah, dapat salam dari Pak Samsul dan Pak Aris yang dulu langganan Pak Samsul ke kuliah di Jogja Pak ya, sampai sekarang jadi dosen di UMTS Padang Sidimpuan. Nah mungkin ini terakhir Pak, saya sedikit cerita. Saya sendiri kalau apa dengar kata ALS itu terus apa pikirannya itu bernostalgia zaman-zaman dulu Pak, karena memang saya dari kecil kalau ke Pulau Jawa jenguk nenek dari ibu yang di Banyumas itu memang naik ALS Pak ya. Nah Pak Samsul ataupun Pak Aris mungkin sedikit bercerita, kan apa banyak penumpang ALS itu Pak yang rata-rata itu transmigrasi Pak ya, yang tinggal di Sumatera tapi asal usulnya di Pulau Jawa. Itu ada nggak pengalaman khusus dari Pak Samsul mungkin yang sekarang jadi langganan itu Pak? Banyak Banyak ya Pak ya. Banyak, terutama yang dari Batang Natal sana. Batang Natal itu daerah mana Pak? Daerah Mandeling Natal. Oh Mandeling Natal ya. Masuk ke pedalaman. Oh kan. Gitu. Itu di sana banyak orang Jawa Pak? Banyak. Oh banyak ya. Oh daerah Padang Natal namanya? Daerah Natal. Oh Natal. Oh iya. Itu apa? Rata-rata Jawanya daerah mana itu Pak? Daerah Banyumas. Oh Banyumas juga ya. Oh daerah kamu halaman ibu saya itu Pak, Banyumas. Mungkin kalau yang ini Pak, yang pedagang atau apa? Pedagang pun banyak. Banyak ya. Nah, tapi sekarang karena entah gimana udah jarang ketemu. Oh gitu ya. Kalau dulu kan waktu masih jalan-jalan ke Purwokerto itu kan kebanyakan pedagang. Bener betul. Iya. Nah, Pak Samsul dan Pak Aris ini tadi sudah sedikit banyak bercerita tentang pengalaman beliau dari pertama kali gabung ke ALS, terus penumpang beliau juga banyak yang sudah langganan sampai sekarang ini juga masih banyak yang kenal dengan Pak Aris dan Pak Samsul, walaupun Pak Aris dan Pak Samsul sedikit lupa ya Pak, karena mungkin faktor banyak yang penumpang Pak ya datang dan pergi dan sebagainya.
Ini Pak, terakhir Pak, Pak Aris atau Pak Samsul mungkin boleh menjawab salah satu. Pernah nggak Pak punya pengalaman, mohon maaf Pak ya, ada penumpang yang ibaratnya kehabisan ongkos atau duit di tengah jalan, ataupun mereka mau pulang kehabisan duit Pak? Pernah nggak mau punya pengalaman momentum seperti itu? Pernah, malah sering. Malah sering Pak ya? Nah itu kalau seperti itu Pak Samsul menanggapinya gimana Pak? Ya kita ikhlaskan aja. Gitu Cuman Pak. belakang-belakangan ini kita kadang-kadang jadi berdosa dibuatnya. Gimana Pak? Ya mungkin kebanyakan itu kalau dulu itu kan memang benar-benar dari hatinya itu memang nggak punya. Iya. Memang benar betul nggak ada uang kan, Iya. kita bantu. Jadi pernah saya juga dibohongin. Oh gitu Pak ya? Nah, pernah dibohongin maksudnya itu nanti sampai sana saya bayar katanya kan. Nah, ini boronnya saya kasih tas katanya. Ternyata udah kita simpan tasnya, dia itu nggak ngambil tasnya. Akhirnya lama-lama kita buka, rupanya tas yang dalamnya itu ya istilahnya nggak berharga lah gitu. Oh gitu Pak ya? Nah, jadi seakan-akan kita dibohongin kan. Oh iya. Sekarang itu kalau orang itu ngasih nggak punya duit, ini boronnya katanya nggak usah. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada, silakan naik. Oh aja gitu ya. sekarang. Jadi keikhlasan aja kan. Iya. Tapi masih banyak Pak ya yang ada penumpang yang seperti itu Pak? Masih ya? Malah ini minggu kemarin juga ada yang dari Medan. Gitu Pak? Mau ke Jogja. Ke Jogja juga? Itu kehabisan ongkos atau pas mau berangkat udah nggak ada ongkosnya tuh Pak? Waktu mau berangkat itu dia itu ada 2 orang. Iya. Janjian sama yang satunya itu katanya dibayar di Jogja. Ternyata sampai di perjalanan yang satunya itu bilang enggak, cuman saya sendiri, saya aja pun ditransfer sama ibu saya katanya. Kalau bapak ini saya nggak tahu katanya. Ya, akhirnya kita nego sama si bapak ini pun kan saya cuman manut sama ini aja katanya. Jadi saling lepas tanggung jawab kan. Itulah daripada bertele-tele di jalan, udah naik aja lah Pak. Tapi ya. Ada juga itu datang SMS dari anaknya itu minta terima kasih. Oh gitu ya? Minta terima kasih. Oh. Sudah sampai dalam keadaan begitu kan. Minta terima kasih lah, mudah-mudahan Allah SWT yang membalasnya. Pak Samsul gitu. Iya. Jadi ternyata Pak Aris dan Pak Samsul itu sering sekali bawa penumpang yang mohon maaf mungkin kehabisan ongkos ataupun di jalan kehabisan uang untuk makan Pak ya. Dan itu kalau Pak Samsul menilai diikhlaskan dan mungkin menjadi keberkahan sendiri Pak ya. Mungkin Pak Aris sehat selalu, terus Pak Samsul juga sehat, terus anak-anaknya juga sehat dan sukses-sukses Pak ya. Nah itu mungkin jadi keberkahan sendiri Pak buat Pak Samsul dan Pak Aris kalau ada penumpang yang ibaratnya kehabisan ongkos ataupun nggak punya ongkos pulang ke Jawa ini. Nah mungkin cukup sekian Pak Aris dan Pak Samsul. Saya terima kasih ini sedikit cerita tentang pengalaman Pak Aris dan Pak Samsul selama membawa ALS baik ke Jogja maupun ke jurusan-jurusan lain. Nah mungkin kalau ada dari kata-kata saya yang kurang berkenan Pak Aris dan Pak Samsul, saya mohon maaf. Besok berangkat ke Medan Pak ya. Insya Allah semoga lancar di perjalanan dan mendapatkan banyak sewa Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ya. Berangkat ya.